Saya, Astri Pratiwi, NPM 18101027. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Winnie Akira dengan NPM 18101009. Macam-macam pencurian menurut hukum Islam. Menurut Abdul Qadir Aulia, terdapat dua macam sarika menurut syariat Islam, yaitu sarika yang diancam dengan had, di mana hukuman had sama dengan hudud, yang artinya hukuman yang jumlah, jenis, dan teknisnya telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Maka dari itu, definisi pencurian terbagi menjadi dua. Yang pertama, sarika yang diancam dengan had, yang artinya pencurian yang ancamannya telah ditegaskan macam dan kadarnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Sarika yang diancam dengan had terdapat menjadi dua. Yang pertama, pencurian besar dan pencurian kecil. Pencurian besar ialah mengambil harta hak milik orang lain dengan kekerasan. Pencurian besar dilakukan dengan sepengetahuan korban, tetapi ia tidak mengizinkan hal itu terjadi, sehingga terjadinya kekerasan. Pencurian kecil, yang artinya mengambil harta hak milik orang lain secara diam-diam, tidak disadari oleh korban, dan dilakukan tanpa izin. Pencurian kecil ini harus memenuhi dua unsur tersebut. Secara kedua, sarika yang diancam dengan tazir, yang artinya memberi pelajaran, di mana tazir ini diartikan juga dengan ar-raddu wal ma'anu, yang artinya menolak dan mencegah. Tindak pidana tazir ini terdapat menjadi tiga bagian. Yang pertama, tindak pidana hudud dan tindak pidana qiyas yang syubhat, atau tidak jelas, atau tidak memenuhi unsur, atau tidak memenuhi syarat tetapi merupakan maksiat. Yang kedua, tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh Al-Quran dan hadis, tetapi tidak ditentukan oleh sanksinya. Yang ketiga, berbagai tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh ulul amri atau penguasa berdasarkan ajaran Islam demi kemaslahatan umum. Muhammad Lailul Habib dengan NIM 1810259. Saya akan menjelaskan pengertian pencurian menurut hukum Islam. Kata jinayah merupakan bentuk verbal non-masdar dari kata jana. Secara etimologi, jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan di jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Seperti dalam kalimat jana ala kumihi, pernyataan jinayatan, artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata jana juga berarti memetik. Seperti dalam kalimat jana as-samarat, artinya memetik buah dari pohonnya. Orang yang berbuat jahat disebut jani, dan orang yang dikenal perbuatan disebut mujna alai. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dalam delik atau tindak pidana. Secara terminologi, kata jinayah mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Imam Al-Mawardi, bahwa jinayah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, yang diancam dengan hukuman had atau takzir. Menurut bahasa, berasal dari kata saraqah, yang artinya mencuri. Secara etimologi, mencuri adalah mengambil benda atau barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Sementara itu, secara terminologi, definisi sarika dikemukakan oleh beberapa ahli berikut. Menurut Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini, seorang ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa sarikoh secara bahasa berarti mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, dan secara istilah syarak adalah mengambil harta orang lain sembunyi-sembunyi dan zalim. Diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat. Unsur-unsur pencurian menurut hukum Islam. Pencurian diberi hukuman had apabila: yang pertama, tindakan mengambil secara diam-diam atau mengambil pemilik tidak mengetahuinya. Yang kedua, barang yang diambil berupa harta. Salah satu unsur ini yang penting untuk dikenakannya hukuman, yaitu hukuman potong tangan. Yang ketiga, harta tersebut milik orang lain. Untuk terwujudnya tindak pidana ini, curian yang pelakunya dapat dikenai hukumannya. Yang keempat,
pencuri dikenai hukuman potong tangan, yaitu pencuri sudah dewasa dan waras, yang berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas, dimaafkannya kesalahan dari orang gila atau hilang kesadaran, anak di bawah umur, dan dari orang yang tidur hingga ia bangun. Dari hadis tersebut dengan jelas disebutkan bahwa semua kewajiban agama dimaafkannya dari setiap orang gila, anak kecil, dan orang tidur. Barang curian harus mencapai nisab sesuai dengan hadis Rasulullah, tidak dipotong tangan pencuri kecuali pada pencurian senilai 1/4 dinar atau lebih. Ketiga adalah diambil secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan. Kalau seandainya orang dewasa dan waras mengambil harta secara terang-terangan, tidak secara sembunyi-sembunyi, maka ia tidak berhak dijatuhkan hukuman potong tangan menurut syara karena ia tidak mengambil dengan sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu, orang yang mencopet tidak dinamakan sebagai pencuri menurut syara yang mengharuskan potong tangan, karena ia mengambil harta orang lain secara terang-terangan, bukan sembunyi-sembunyi. Hendaklah barang yang dicuri itu diambil dari tempat yang disiapkan untuk menyimpan yang dinamakan fuqaha sebagai hirzan. Jadi rumah-rumah, flat-flat atau hotel-hotel, laci-laci lemari, dan lain sebagainya yang bisa digunakan untuk menyimpan uang dengan aman, semuanya itu dinamakan tempat penyimpanan. Yang keempat, tidak boleh ada syubhat. Dalam menjatuhkan hukuman potong tangan, kita juga harus memperhatikan situasi dan kondisi sosial masyarakat tempat tinggal si pencuri. Tanpa memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat, maka hal itu dianggap syubhat dalam pelaksanaan hukum potong tangan, karena dalam pelaksanaannya, hukumnya tidak boleh ada syubhat, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Tidak dipotong tangan orang yang mengambil harta yang disimpan di tempat penyimpanannya, kecuali apabila harta yang diambilnya itu luput dari syubhat. B. Hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir diberlakukan apabila pencurian tidak memenuhi unsur dan syarat-syarat diberlakukannya hukuman potong tangan. Ini dilakukan oleh ulil amri atau penguasa untuk memberikan pelajaran dan mencegah terjadinya pencurian.